يا أرحم الراحمين ارحمنا. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fastadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tuhtafanna absaruhum, rawahu Bukhari. Dari Anas bin Malik yang Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pantas orang-orang itu mendongakkan wajahnya ke langit saat ia melaksanakan sholat. Dan kata Anas, beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam memberikan wejangan ini. Sampai beliau bersabda, mereka orang-orang yang terbiasa melaksanakan sholat dengan menengadahkan pandangan ke arah langit, kata baginda Nabi, mereka segera harus menghentikan perbuatannya itu. Jika tidak, maka mata mereka akan disambar oleh petir. Hadis riwayat Bukhari. Ini peringatan dari baginda Rasul, karena waktu itu para sahabat, ada sebagian sahabat kaum muslimin yang ketika melaksanakan sholat mereka suka mengarahkan pandangannya ke langit, ya, tidak tertunduk. Sementara ketika kita melaksanakan sholat, itu dianjurkan kita untuk menundukkan pandangan kita ke arah tempat sholat. Singkatan Nabi, tidak pantas orang-orang yang mendongakkan wajahnya, mengangkat pandangannya ke arah langit ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Dan dari kisah Anas bin Malik ini mengatakan Nabi sangat bersungguh-sungguh ketika memberikan nasihat itu. Bahkan Nabi dengan nada sedikit ancaman, hentikan mereka itu. Orang-orang yang terbiasa melaksanakan sholat dan dia nggak menundukkan pandangan, suka mendongakkan, memandang ke arah langit ketika melaksanakan sholat. Kalau mereka, kata Nabi, tidak menghentikan kebiasaan itu, jangan khawatir kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman, memberikan ancaman berupa disambarnya mereka dari sambaran petir. Di dalam ajaran melaksanakan sholat, kita dianjurkan ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar, kita segera untuk menundukkan pandangan kita. Nah, ada sebagian para sahabat ketika itu, orang-orang kaum muslimin, mereka mungkin ketika sholat itu, ada sebagian yang ingin menyaksikan apa sih keajaiban yang terjadi ketika kita melaksanakan sholat. Sehingga mereka sering mengangkat pandangannya ke arah langit ketika melaksanakan sholat. Mungkin akan turun malaikat, akan turun rahmat, rezeki dari Allah. Sehingga mereka menyaksikan langit ketika melaksanakan sholat, tidak menundukkan wajahnya. Ada juga sebagian sahabat yang dia ketika melaksanakan sholat, dia sambil berdoa, mengharapkan rahmat dari Allah, meminta sesuatu, sehingga sepanjang mereka melaksanakan sholat, pandangannya ke atas itu. Nah, ini Nabi melarangnya. Nabi melarangnya dengan kata-kata mabalu, tidak pantas. Karena ini akan dapat merusak sholat. Kenapa? Kita dianjurkan ketika melaksanakan sholat itu kan menghadap ke bawah. Ini ada nilai filosofinya. Pertama, dari sisi kesopanan, ya, etika. Ketika kita berhadapan dengan Allah, menyembah Allah, kita akan lebih sangat etis dan elok apabila kita menundukkan pandangan kita ke arah sujud. Makruh kita melaksanakan sholat pandangan ke arah depan. Ya. Jangankan kita mendongakkan pandangan ke atas, kita pandangan arah ke depan saja, itu kurang etis, akan mengurangi nilai kekhusyuan kita. Jangankan di hadapan Allah, kita pun kalau di hadapan orang tua misalkan, ketika orang tua memberikan nasihat kepada kita, wejangan kepada kita, itu kan kita nggak boleh melihat ke arah mukanya. Ini dari sisi etika, ya, sopan santun, attitude. Ketika kita menghadap ke arah raja misalkan, ya, kita menghadap ke raja,
Itu kan kita nggak boleh ketika sang raja memberikan nasihat, ya, wejangan, ya. Kemudian kita menongak pandangan ke arah muka sang raja, itu kan nggak sopan. Terhadap orang yang lebih tua dari kita, guru kita misalkan, kiai kita, ketika sedang memberikan nasihat kepada kita, mungkin kita ada kesalahan, kita tegur, ya. Ditegur oleh kiai kita, oleh sesepuh kita, oleh ulama kita, oleh ustadz kita. Itu kan nggak pantas kalau kemudian kita dinasehati, kemudian kita memandang ke arah mukanya. Tundukkan sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Apalagi posisinya kita sedang dinasehati karena kesalahan kita. Maka lebih baik kita menundukkan pandangan kita. Ini dari sisi etika. Apalagi di hadapan Allah, sang raja manusia. Ketika kita sedang menghadap Allah, menyembah kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, maka tidak pantas kalau kemudian kita mendongakkan pandangan kita ke arah langit. Nggak sopan ya di hadapan Allah itu. Yang kedua, memang kenapa kita dianjurkan ketika sholat menghadap ke arah bawah pandangan kita? Ini lebih mengundang rasa khusyuk kita. Karena kalau kita menghadap ke depan pandangan kita, ya, apalagi kita berada di shaf paling belakang kalau kita berjamaah ya. Kalau kita berjamaah itu kan paling belakang kita bisa melihat semua yang di depan kita. Teman-teman kita, saudara kita, tangga kita yang menggunakan baju biru, menggunakan baju putih, baju merah, baju ungu. Semua bisa kita lihat. Dan itu akan mengundang ketidakhusyuan. Tapi lain kalau misalkan kita sedang sholat menundukkan arah ke bawah. Tidak ada yang bisa kita saksikan. Itu akan lebih mengundang rasa khusyuk. Walaupun benar ya memang ketika berjamaah, shaf yang paling utama itu bagian depan. Shaf yang paling besar pahalanya ketika berjamaah itu adalah shaf yang paling depan. Karena dari tingkat kekhusyuan mereka lebih khusyuk. Tidak ada yang bisa dilihat. Kalau di paling belakang ya semua bisa kita lihat. Orang-orang di depan kita tuh yang sarungnya merek ini, merek itu, coraknya ini, coraknya itu. Bisa kita saksikan itu. Dan itu akan mengundang ketidakhusyuan. Tapi kalau kita berdiri berjamaah di paling depan, ya paling banter kita ngelihat tembok gitu kan. Paling banter kita lihat tembok. Ya. Itu pun kalau temboknya bersih, kalau temboknya banyak ornamennya, ya banyak gambar-gambarnya, itu pun akan mengundang rasa tidak khusyuk kita. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita menundukkan pandangan kita ketika melaksanakan sholat. Ini pun akan menjadi problem ya. Karpet itu juga akan bisa mengundang kita nggak khusyuk. Ya. Kalau karpet tempat kita sholat itu banyak ornamennya, banyak kembang-kembangnya, banyak bunga-bunganya, banyak gambar-gambarnya. Itu pun sama bisa mengundang ketidakhusyuan kita. Lalu bagaimana? Ya sebaiknya karpet itu kalau bisa itu polos. Ya. Tidak ada gambarnya. Kalau merah ya merah polos. Kalau hijau ya hijau polos. Kalau hitam ya hitam polos. Ya. Kalau ada ornamennya itu akan mengundang kita ketidakhusyuan. Tapi kembali kepada kitanya sih memang. Ya. Kalau kita sudah belajar khusyuk, kita konsentrasi penuh, hanya Allah yang diingat, ingatan kita. Ya. Maka apapun yang kita lihat, itu tidak akan mempengaruhi sholat kita. Tetapi kalau sudah kita nggak fokus, kita nggak bisa konsentrasi ketika melaksanakan sholat. Apapun yang kita lihat ketika sholat akan bisa mengundang cerita. Ya. Akan mengolah memori kita. Akhirnya ingatan kita kemana-mana. Ya. Lihat keramik umpama ya ketika sholat keramiknya bagus. Kemudian dia ingat, oh kalau masjid di sana nggak kayak gini nih. Keramiknya agak bagusan dikit. Ya. Kalau di sini kok keramiknya kurang bagus ya. Akhirnya kita sholat mikirin keramik. Itu kalau kemudian kita nggak bisa menjaga hati kita ketika melaksanakan sholat. Apapun yang kita lihat akan menjadi tempat kita mengolah cerita dalam melaksanakan sholat. Apalagi kita di belakang ya. Makanya kita makruh tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah dengan menggunakan baju bergambar. Tidak boleh. Ya. Kalau terpaksanya kita menggunakan kaos atau baju bergambar, tahu diri jangan ada di sok terdepan. Ya. Udahlah pakai kaos gambarnya orang misalkan atau gambar binatang. Kemudian kita dengan pedenya berdiri di paling depan. Ya memang bagus, dia mungkin mencari pahala yang banyak. Di berlomba-lomba seperti para sahabat. Kalau melaksanakan sholat mereka berebut di saf terdepan. Karena paling besarnya pahala adalah di saf terdepan.
Tapi mestinya orang tahu diri. Ya. Kalau dia menggunakan baju nggak layak, kaos nggak layak, ada gambar-gambarnya. Jangan kita kemudian tidak tahu diri langsung berdiri paling depan. Kaosnya kita yang ada gambar itu akan bisa mengundang rusaknya sholat saudara kita yang ada di belakang kita tepat. Jadi sebaiknya kalau pakai kaos bergambar ya pakai jaket, ya ada penutup. Atau misalkan pakai kaos dibalik umpama agar gambarnya ada di bagian dalam gitu. Kita jangan sampai menjadi alat perusak sholatnya saudara kita. Jadi tundukkan pandangan agar mata kita tidak liar. Kalau ketika sholat kita mendongakkan pandangan ke atas seperti yang dilarang oleh baginda Nabi, ya tadi di atas kalau kita lihat ya banyak sekali pemandangan-pemandangan ya yang bisa merusak sholat kita. Di samping kita nggak etis di hadapan Allah ketika melaksanakan sholat menghadap ke atas. Yang ketiga, kenapa kita dianjurkan untuk menghadap ke bawah? Ini secara filosofi ya, bahwa orang yang menundukkan pandangan ke bawah ini simbol dari orang yang punya sifat tawadu. Rendah diri ketika dia sudah berdiri tegak, lihat ke bawah. Ini kan menjadi satu pelajaran bagi kita. Bahwa ketika kita sudah berdiri menjadi orang, sukses menjadi orang, menjadi pejabat tinggi, harus lihat ke bawah. Lihat orang yang di bawah kita. Jangan sampai kita sudah sukses, kita mendongakkan pandangan ke atas terus. Artinya gak ada syukurnya. Lihat ke bawah. Dari mana kita datang? Ketika kita memangku jabatan, ingat bahwa kita awalnya pun dari bawah. Orang bawah yang ngangkat kita menjadi pejabat tinggi umpama ya, menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah. Tundukkan pandangan ke bawah. Ingat tuh rakyat yang di bawah. Mereka yang menjadikan kita pemimpin. Mereka yang mengangkat kita menjadi pejabat tinggi. Pandangan ke bawah. Jangan ke atas. Ini simbol dari tawaduknya orang. Ya. Jadi pandangan ke bawah itu tanda orang yang tawaduk, rendah hati. Ya. Kalau ketemu orang, ya, jangan belanja ini mata, tundukkan pandangan ke bawah. Ini kan nasihat yang sangat berarti. Saat kita sukses menjadi orang, bisa berdiri tegak, ingat ke bawah. Ya. Kalau kita menjadi orang yang kuat, orang yang punya kemampuan, ingat yang di bawah. Santuni mereka, orang-orang miskin. Santuni mereka, anak-anak yatim. Berikan mereka bantuan kalau dia pengusaha besar. Berikan bantuan kepada pengusaha kecil. Jangan dia makmur sendiri. Jangan dia sukses sendiri, jaya sendiri, untung sendiri. Begitu dia sukses menjadi pengusaha besar, dia malah menindas perusahaan-perusahaan kecil. Ya. Sementara kita dianjurkan oleh baginda Nabi untuk berbagi. Kalau kita sudah sukses, ingat orang-orang yang di bawah, bantu mereka. Ini kan nilai pelajaran yang kita ambil dari pelajaran sholat. Ya. Saat sholat kau berdiri tegak, pandanganmu harus ke bawah. Ingat yang di bawah, jangan jadi orang sombong. Jangan jadi orang yang kacang lupakan kulitnya. Ingat dari mana kamu berasal. Sadar dari mana kamu berangkat, dari bawah. Inilah yang bisa kita ambil dari pelajaran sholat. Sehingga betul kata baginda Nabi, tidak pantas bagi mereka orang yang melaksanakan sholat dengan pandangannya ke arah ke atas, ke langit. Ini kan simbol orang yang congkak kalau diambil sisi pelajarannya ya. Orang yang gak bersyukur, sudah sukses, sudah berhasil, tapi mendoakan pandangan ke atas terus. Ya. Kurang terus. Gak ada syukurnya. Tapi kalau pandangannya ke bawah, kita akan pandai bersyukur. Ya, maka nasihat dari baginda Nabi, orang yang paling berbahagia adalah orang yang sudah berbicara dunia, dia lihatnya ke bawah. Tapi kalau kita sudah urusannya akhirat, pandanglah ke atas. Apa maknanya? Kalau kita bergelut urusan dunia, lihatlah ke bawah agar kau muncul rasa syukurnya. Kalau kau punya mobil, alhamdulillah kita punya mobil. Lihat ke bawah, tetangga kita hanya punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah kita punya motor. Tetangga hanya punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda. Tetangga nggak punya apa-apa kalau kemana jalan kaki. Ini kan akan timbul rasa syukurnya.
Tapi kalau yang jalan kaki ngiri sama yang punya sepeda, yang punya sepeda ngiri sama yang punya motor, yang punya motor ngiri sama yang punya mobil, kapanlah kita akan bisa bersyukurnya? Jadi kalau kita sudah dunia urusannya dan kita lihatnya ke atas, kita nggak akan bisa sampai kepada syukur. Kita akan merasa kurang. Timbullah sifat tamaknya, muncullah sifat rakusnya. Dia sudah kaya, sudah mampu, sudah jaya, sudah menjadi pejabat tinggi, masih rakus. Ingin mengambil hak orang, tidak peduli orang ingin memilikinya. Ini kan rakus namanya. Sebaliknya kalau sudah urusannya akhirat, lihatlah ke atas. Kita harus cemburu, iri kepada orang yang ibadahnya lebih dari kita. Dia orang miskin ya, tapi kok berani sodako sekian juta. Masa saya orang kaya kalah, saya juga harus lebih besar dari dia. Terangsang itu. Dia seorang mu'alaf, baru masuk Islam tapi puasanya hebat, tahajudnya mantap, baca Qur'annya gak pernah berhenti. Saya kan dari kecil Islamnya, kenapa gak bisa? Harus bisa. Terangsang. Teman saya subhanallah ya, dengan segala kekurangannya dia tahajudnya gak pernah berhenti. Tapi kenapa saya tidak? Saya harus bisa. Itu yang tua renta, tiap hari bolak-balik ke masjid berjamaah. Saya kok yang muda malah kalah. Harus malu saya dengan orang-orang yang sudah tua. Saya harus bisa berangkat ke masjid melaksanakan berjamaah di masjid. Ini namanya kita cemburu, ya, iri kepada orang yang ibadahnya melebihi kita. Yang ini bagus. Ya. Yang ini bagus. Jangan urusan dunia kita lihat ke bawah. Kenapa kamu nggak ke masjid? Nah itu Pak Haji juga nggak ke masjid. Ya. Ini kan ngaco ya. Kenapa Bapak nggak mau sodako Pak? Nah, saya kan orang miskin, lihat orang kaya yang uangnya banyak juga nggak mau sedekah. Yang kaya juga pelit kok. Apalagi saya miskin, wajar dong pelit. Nah ini kan namanya mencontoh yang tidak baik. Ya. Hal yang tidak baik. Kenapa Mas nggak mau ke masjid? Ya itu Bapak itu juga nggak pernah sholat itu. Ya. Sudah tua tapi nggak mau taubat. Ngapain saya masih muda harus bertaubat? Yang tua dulu ya bertaubat. Kami kan anak muda nanti taubatnya. Yang tua dulu lah yang taubat. Nah, ini kan namanya kita tidak bagus kalau dalam hal ini. Ya. Dalam hal agama, dalam hal akhirat, kita contohlah orang-orang yang ibadahnya lebih bagus dari kita. Ini pelajaran dari sholat. Kenapa kita dianjurkan untuk selalu menundukkan pandangan saat kita melaksanakan sholat. Kalau kita berdoa itu boleh-boleh saja. Kalau sholat kan, kalau ibadah sholat itu kan sudah ada aturannya. Kalau doa kan itu nggak ada aturannya. Artinya kita boleh berdoa sambil berdiri, boleh berdoa sambil duduk, bahkan berbaring pun kita boleh berdoa. Kita boleh menundukkan kepala ketika doa. Bahkan kita juga boleh kok mendongakkan pandangan ke atas kalau kita berdoa. Itu boleh-boleh saja. Sedang minta. Sedang meminta. Tetapi kalau sholat ada aturan yang harus kita jalani. Tidak bisa kita semaunya. Tengok kanan, tengok kiri ketika sholatnya. Belum waktu salam kita tengok kanan kiri. Itu kan bisa merusak sholat. Sedang sholat kita misalkan bicara. Itu kan merusak sholat. Sedang sholat kita kemudian tertawa. Itu kan merusak sholat. Kenapa? Sholat ini ada aturannya. Ada caranya. Ada undang-undangnya. Ada regulasinya kalau bahasa hukum ini ya. Ada caranya yang harus kita patuhi. Nggak boleh sembarangan. Adapun doa itu kan hukumnya sunnah. Itu di luar hal-hal yang formal. Kalau kita berdoa. Sehingga posisi apapun kita boleh berdoa. Boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, bahkan berbaring pun kita boleh berdoa. Asalkan tempatnya bersih. Ya, tidak boleh berdoa di kamar kecil. Ya, tidak boleh berdoa di tempat-tempat yang kotor, di tempat sampah misalkan. Itu boleh. Tetapi kalau melaksanakan sholat, contohlah baginda Nabi. Nabi melarang kita ketika sholat, pandangan kita ke atas. Bahkan Nabi ini memperingatkannya dengan cukup keras. Ya. Mereka harus segera menghentikan kebiasaan mereka. Mereka harus segera menghentikan kebiasaan itu. Kalau tidak, jangan salahkan kalau kemudian akan disambar petir. Ini sih hanya sekitar ancaman ya. Artinya betapa tidak bolehnya kita melaksanakan sholat dalam kondisi pandangan ke atas.